Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada pagi ini kembali lagi kita lanjutkan topik tentang negara dan konstitusi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang negara dan konstitusi secara umum. Kira-kira pengertian negara apa, konstitusi apa, dari berbagai pandangan filsuf kita sudah bahas minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan lebih berfokus pada konstitusi Indonesia. Nah, kemarin kita kan sudah bahas ya, konstitusi Indonesia itu apa? Itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu pada sidang tersebut ya ada dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri atas 37 pasal kalau tidak salah. Nah, dalam kenyataannya di awal reformasi ada tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ya untuk mengamandemen. Alasannya karena dalam prakteknya banyak terjadi multitafsir sehingga terjadilah sentralisasi kekuasaan di tangan presiden atau di tangan eksekutif. Padahal idealnya dalam negara demokrasi ya ada keseimbangan antara lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Nah, akan tapi dalam dua periode pemerintahan Indonesia, yaitu periode Orde Lama atau pemerintahan Soekarno ya, dan periode Orde Baru atau pemerintahan Pak Harto. Nah, pada awal reformasi ada tuntutan untuk mengubahnya. Akan tapi sebelum kita lanjut ke sana, mari kita kemudian berfokus terlebih dahulu tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945 atau apa itu Konstitusi Indonesia. Nah, Konstitusi Indonesia tersebut adalah pada dasarnya merupakan, seperti saya bilang tadi, ada dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh ya. Dan di dalam materi Undang-Undang Dasar 45 tersebut ada tiga bagian. Yang pertama adalah materi tentang pengaturan sistem pemerintahan negara, misalnya kedudukan dan fungsi wewenang masing-masing lembaga negara seperti apa, presiden wewenangnya apa, eksekutif wewenangnya apa, legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasal-pasal tentang materi hubungan antara warga negara dan negara. Yang ketiga ya hal-hal lain seperti bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan perubahan UUD 45. Itulah materi dalam UUD 45 yang terdiri atas tiga bagian. Nah, sistem pemerintahan negara RI tersebut ya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum era reformasi atau sebelum diadakan amandemen terhadap UUD 45. Kira-kira seperti apa sistem pemerintahan RI berdasarkan UUD 45? Yang pertama adalah berdasarkan pada hukum ya. Memang itu idealnya. Kalau negara hukum kan adalah adanya pengakuan terhadap HAM, adanya legalitas ya, asas legalitas, adanya peradilan bebas yang tidak memihak, equality before the law. Nah, yang kedua adalah sistemnya konstitusional, artinya berdasarkan pada konstitusi atau hukum tertinggi yaitu UUD 45. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada era Orde Baru, presiden yang memilih bukanlah rakyat seperti pada era reformasi saat sekarang ini. Kalau sekarang kan kita demokrasi langsung, kita pilih presiden langsung. Tapi pada era Orde Baru, yang memilih presiden dan wakil presiden adalah lembaga tertinggi negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya juga terdapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga. Nah, tugas dan wewenang MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yaitu adalah menetapkan UUD, yang kedua menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara, yang ketiga memilih dan mengangkat presiden dan wapres, yang keempat mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, itulah sistem pemerintahan RI berdasarkan UUD 45. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan ya, yang
tertinggi di bawah MPR. Jadi presiden itu pada era Orde Baru dan Orde Lama merupakan mandataris MPR. Karena yang memilih adalah MPR, jadi presiden bertanggung jawab pada MPR. Dan MPR juga kemudian yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Ya, pada saat itu karena DPR dalam kelembagaan pemerintahan rezim Orde Baru dan sebelumnya itu berada setara dengan DPR. Jadi eksekutif, legislatif setara, tapi yang tertinggi adalah MPR. DPR dengan demikian tidak bisa menjatuhkan presiden. Karena itu pada akhir era Orde Baru, ya, DPR tidak bisa mengimpeach pada saat itu. Malah DPR hanya menyarankan kepada Pak Harto saat itu untuk mengundurkan diri, tapi tidak ada impeachment karena memang tidak ada mekanismenya berdasarkan UUD 45. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena presiden yang mengangkat Menteri Negara, sama seperti sekarang ini. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Jadi presiden pada saat itu harus memperhatikan suara DPR dengan sungguh-sungguh, dan DPR juga tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Dan semua anggota DPR pada saat itu juga adalah anggota MPR. Nah, yang ke-8, lembaga tertinggi negara adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau legislatif. Kalau kita lihat di slide ke-9, di sana terlihat ya, MA, DPA, Presiden, DPR, BPK itu satu tingkat. Di atasnya adalah MPR. Nah, ini kemudian di awal reformasi dianggap tidak sesuai dengan spirit demokrasi. Karena itulah ada tuntutan reformasi, salah satunya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena semangat demokratisasi ya, yang sudah pada saat itu sangat mengemuka, membutuhkan perubahan terhadap UUD 45 yang dianggap belum mengusung semangat demokratisasi. Nah, padahal sebenarnya kalau kita turun ke belakang, pada era Orde Baru sebenarnya ada beberapa TAP MPR atau ketetapan MPR terkait perubahan UUD 45. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 1 tahun 83 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 45, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Nah, untuk perubahan terhadap UUD 45 tersebut ya, itu ditetapkan pada TAP MPR nomor 4 tahun 83, yaitu bisa melalui mekanisme referendum ya, referendum atau jajak pendapat rakyat untuk mengubah UUD 45. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 85 juga tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor 4 tahun 83. Jadi pada era Orde Baru sebenarnya sudah ada mekanismenya ya. Artinya kalau ingin mengubah UUD 45 yaitu melalui referendum. Tapi ternyata pada era reformasi mekanisme tersebut tidak dijalankan. Mungkin karena menganggap itu masih sangat Orde Baru sekali mungkin ya. Nah, sebenarnya tujuan perubahan UUD 45 pada era reformasi yaitu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, dan pembagian kekuasaan. Jadi kita ingin menjadi sebuah negara demokratis ya, tidak seperti halnya dua rezim sebelumnya yang dianggap mungkin menyimpang dari spirit demokrasi. Akan tetapi pembukaan UUD 45 pada era reformasi ya, itu masih tetap sesuai dengan semangat NKRI ya, dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 45 karena di dalamnya terdapat rumusan Pancasila pada alinea keempat. Nah, itulah alasan utama mengapa pembukaan UUD 45 tidak diubah. Nah, ada beberapa sidang yang yang mengubah UUD 45 pada era reformasi. Yang pertama adalah sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 ya. Yang kedua sidang tahunan MPR 2000 tanggal 17 dan 18 Agustus ya. Tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 ya. Ini perubahan kedua, yang tadi perubahan pertama. Yang ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001.
yang merupakan perubahan ketiga. Yang keempat adalah sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan keempat. Ada beberapa hal yang diubah, khususnya kita coba soroti di di slide ke-14 ya, yaitu pada pasal 7 ya, pada pasal 7. Jadi sebelum diubah tertulis presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tidak ada batasan masa menjabat. Nah, kemudian diubah pada era reformasi menjadi presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ada pembatasan. Kalau sebelumnya tidak ada batasan, sehingga Pak Harto bisa menjadi presiden selama berperiode-periode, jadi lebih dari 2 periode. Nah, ketika era reformasi, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat demokratisasi, karena itu hanya dibatasi menjadi 2 kali masa jabatan. Jadi masa pertama kemudian dipilih kembali 1 kali masa jabatan seperti itu. Nah, pasal 13 ini ada perubahan juga tentang pengangkatan duta dan konsul ya. Kalau pada UUD 45 sebelum diamandemen, presiden berhak mengangkat duta besar tanpa pertimbangan DPR atau parlemen atau legislatif. Ketika era reformasi, presiden mengangkat duta dan konsul melalui ya, pertimbangan tetap memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sebelumnya tidak, pada era Orde Baru. Pada era reformasi harus memperhatikan pertimbangan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berikutnya bisa dibaca ya tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kalau sebelumnya pada UUD 45 tidak perlu persetujuan DPR, kalau pada UUD 45 amandemen perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itulah kalau kita lihat ada banyak sekali perubahan ya. Perubahan terakhir adalah tentang pemilu langsung ya. Jadi kalau sebelumnya yang memilih presiden dan wapres hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memilih partai saja, kemudian nanti yang partai kemudian yang menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, dan nanti kemudian wakil-wakil tersebut kemudian yang mengangkat presiden dan wakil presiden. Sementara pada era reformasi ada pemilihan langsung, pemilihan presiden dan wapres secara langsung ya, yang berlangsung biasanya pasca pemilu legislatif. Nah, pada 2024 hal tersebut akan dijadikan serentak ya, tidak ada lagi pemilu yang berbeda ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada legislatif dulu, baru kemudian eksekutif. Kalau sekarang kan serentak, eksekutif dari pusat sampai daerah, dan kemudian legislatif dari pusat sampai daerah. Nah, dan ada juga pada amandemen ketiga terjadi pembentukan ya sebuah badan baru, badan legislatif baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah. Nah, itulah. Jadi ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari perubahan konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama, berdasarkan UUD 45 hasil amandemen ya, sistem ketatanegaraan RI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kalau sebelumnya kan kedaulatan berada di tangan MPR karena presiden merupakan mandataris MPR. Tapi pada era reformasi, kedaulatan berada langsung di tangan rakyat. Yang kedua, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, DPR dan DPD. Yang ketiga, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, MPR melantik presiden dan wapres, hanya melantik saja, sementara yang pilih adalah rakyat. Yang kelima, presiden dan wapres dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat atau melalui pilpres. Nah, inilah gambarannya, bagannya ada pada slide ke-26 ya. Yang tertinggi adalah UUD 45, di bawahnya adalah ada KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD,
MA, MK, dan KY. Jadi sekali lagi berdasarkan negara yang demokratis ya, sesuai dengan negara yang demokratis, yang tertinggi seharusnya adalah konstitusi. Jadi bukan sebuah lembaga yang bernama MPR. Karena negara demokratis berdasarkan pada konstitusi yang kemudian menjadi hukum yang tertinggi. Nah, ini bisa dibaca pada slide ke-27 ya. Dampak dari perubahan UUD 45 pada era reformasi. Baik, sekian ya untuk kuliah hari ini. Jika ada yang ingin bertanya nanti bisa melalui Zoom meeting, bisa langsung bertanya apakah sekiranya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan ya. Yang jelas pada saat sekarang kita membahas berfokus pada Konstitusi Indonesia yang pada dasarnya merupakan UUD 45 yang setelah diubah ya, pada era reformasi melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.